Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar kedatangan bangsa Eropa, sekarang kita akan mempelajari tentang apa yang dilakukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara dan apa akibatnya bagi rakyat di Kepulauan Nusantara ya. Anak-anak, mari kita amati bersama kepulauan yang ada pada dalam peta tersebut ya. Ini adalah Kepulauan Maluku ya. Nah, kemarin kita belajar kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis ya. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang penjajahan Portugis, Spanyol, VOC dan Belanda. Tapi yang pertama kita lihat adalah Spanyol dan Portugis. Nah, kemarin kita belajar Portugis datang melewati Malacca, sedangkan Spanyol lewat Filipina yang ada di sebelah utara Kepulauan Maluku. Nah, 1512 Portugis masuk ke Maluku. Nah, di situ ada kerajaan besar yaitu Ternate dan Tidore. Kemudian 1521 Spanyol masuk ke Maluku. Masih ada perselisihan antara Ternate dan Tidore. Nah, Portugis yang datang lebih duluan melihat kedatangan Spanyol tentu saja merasa akan ada saingan. Sehingga Portugis dalam hal ini membantu Ternate ya. Kemudian Spanyol bekerja sama dengan Tidore sehingga terjadi perang antara Ternate dan Tidore yang lebih besar karena keduanya dibantu oleh negara lain ya, kerajaan lain. Nah, dalam perang ini Portugis dan Ternate membentuk persekutuan yang disebut Uli V, sedangkan Tidore dengan Spanyol membentuk persekutuan yang disebut Uli Siwa ya. Terjadi perang antara Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku yang melibatkan Spanyol dan Portugis. Nah, perang berlangsung cukup lama dan akhirnya perang itu dimenangkan oleh Ternate yang dibantu oleh Portugis sehingga Tidore mengalami kekalahan, sehingga Tidore dikuasai oleh Ternate dan Spanyol harus pergi kembali ke Filipina. Sejak saat itulah bangsa Maluku, Ternate, Tidore dikuasai oleh Portugis karena tadi yang membantu mengalahkan kerajaan Tidore adalah Portugis sehingga Portugis berkuasa di Maluku. Nah, kekuasaan yang sewenang-wenang oleh kerajaan Portugis menyebabkan penderitaan rakyat Maluku sehingga karena sadar bahwa mereka sudah dijajah, sudah dimonopoli perdagangannya, rakyat Maluku, Ternate dan Tidore bersatu melawan Portugis yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun itu dalam perang mengalami kekalahan dan terbunuh oleh Portugis sehingga perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Nah, Sultan Ba'abullah pada tahun 1575 berhasil mengusir Portugis dari Maluku sehingga Portugis tinggal di kepulauan-kepulauan kecil dan sebagian besar lari atau meninggalkan Maluku menuju ke Timor sekarang menjadi Timor Leste. Nah, kemudian pada tahun 1605 datanglah VOC ke Maluku. Nah, anak-anak, itulah tadi penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis hanya di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu tepatnya di Kepulauan Maluku. Nah, ketika VOC datang, Portugis sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi sehingga Portugis semuanya menyingkir ke Timor Leste, dulu Timor Timur ya, Timor Timur. Nah, sekarang kita akan melihat perlakuan atau yang dilakukan VOC di Kepulauan Maluku. Ya, Maluku itu penghasil rempah-rempah yang sangat besar, terutama lada, pala dan cengkeh ya.
Nah, 1605 tadi VOC datang ke Maluku. Kemudian pada tahun 1610 VOC mendirikan pangkalan dagang di Ambon. Nah, pangkalan dagang itu disertai dengan pangkalan militer, maka kekuasaan VOC semakin kuat di seluruh Maluku, ya. Karena pusatnya di Ambon, maka seluruh Maluku bisa dikuasai oleh VOC. Lalu apa saja yang dilakukan VOC? VOC melakukan monopoli dagang yang keras. Artinya semua pedagang asing yang masuk Maluku diblokade, tidak boleh masuk. Semua pedagang antar pulau diawasi melalui namanya pelayaran hongi. Jadi pelayaran hongi itu untuk memusnahkan jika terjadi kelebihan hasil rempah-rempah dan juga untuk mengawasi perdagangan gelap oleh rakyat Maluku. Jadi waktu VOC benar-benar rakyat Maluku sangat menderita karena selain monopoli dagang ada yang namanya pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah dan membinasakan jika terjadi kelebihan hasil rempah-rempah yang berlebihan karena akan menurunkan harga rempah-rempah itu sendiri, terutama cengkeh dan lada, ya. Itulah yang dilakukan oleh VOC di Pulau Maluku, ya. Monopoli dagang, blokade, dan pelayaran hongi. Nah, itu Maluku. Kemudian setelah berhasil menguasai Maluku, VOC rupanya ingin menguasai juga Sulawesi. Karena jalur perdagangan orang Eropa ketika berlayar yang pelabuhan yang utama adalah di Pulau Sulawesi, ya, bukan di Ambon itu. Maka VOC berniat untuk menaklukkan daerah Sulawesi Selatan. Waktu itu ada pelabuhan yang sangat besar yaitu Somboapu. Nah, Somboapu itu pelabuhan yang dimiliki oleh kerajaan Goa Talo. Goa dan Talo itu sebenarnya dua kerajaan bersatu menjadi kerajaan Makassar. Maka VOC berusaha untuk menaklukkan Goa Talo atau kerajaan Makassar. Maka terjadilah perang antara VOC dan kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar itu dalam perang melawan VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya melawan VOC, Sultan Hasanuddin mendapat sebutan ayam jantan dari timur. Nah, apa saja yang dilakukan VOC di Sulawesi, terutama di kerajaan Goa Talo atau Makassar? Yang pertama adalah memonopoli dagang, sama ya, selalu memonopoli dagang. Artinya pedagang lain, pedagang asing tidak boleh berjualan di tempat itu monopoli dagang. Kemudian yang kedua juga melakukan blokade. Blokade itu artinya pedagang asing tidak bisa masuk. Ketika berusaha memaksakan akan diserang dengan tentara-tentara VOC. Kebanyakan tentara VOC adalah tentara bayaran, ya. Tuh, yang kedua adalah blokade. Yang ketiga adalah divide et impera, ya. Itu adalah politik adu domba. Apa yang dilakukan dalam adu domba ini? Waktu itu kerajaan Goa Talo berselisih dengan kerajaan Brunei, yaitu yang dipimpin oleh Arupalaka. Arupalaka rupanya pernah dikalahkan oleh Sultan Hasanuddin, sehingga Arupalaka meminta bantuan kepada VOC. Sehingga kerjasama antara VOC dan Arupalaka dapat mengalahkan Sultan Hasanuddin. Maka Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan karena mendapat serangan dari VOC dan Arupalaka. Dan terjadilah apa yang dinamakan Perjanjian Bungaya. Apa isinya? Rakyat Makassar atau Sulawesi Selatan harus mengakui monopoli dagang VOC. Itulah isi Perjanjian Bungaya yang menyengsarakan rakyat Makassar. Oke, itu tadi adalah hal yang dilakukan VOC di Maluku dan Makassar. Nah, sekarang kita akan kembali ke pulau yang padat penduduknya saat itu juga padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Nah, ketika berdagang di Maluku dan Makassar, ternyata VOC merasa kurang puas karena penduduknya sedikit sehingga keuntungan yang didapat juga tidak terlalu memuaskan.
maka VOC berusaha untuk menaklukkan Pulau Jawa. Saat itu ada kerajaan besar yaitu Kerajaan Mataram yang pusatnya di Yogyakarta dan Kerajaan Banten yang ada di utara Jawa Barat. Nah, kerajaan itu yang ingin ditaklukkan oleh VOC. Maka pada tahun 1619 VOC berhasil menduduki kota Jayakarta dan mengubah Jayakarta menjadi Batavia. Sejak tahun itulah VOC mendirikan pangkalan dagang disertai dengan pangkalan militer yang sangat besar di kota Batavia. Tujuannya apa? Supaya bisa menaklukkan seluruh Jawa dan seluruh Nusantara. Dengan menguasai Jawa, maka seluruh Nusantara pun bisa dikuasai. Sehingga 1619 VOC mendirikan pangkalan dagang di Batavia dan pangkalan militer. Sebagai gubernur jenderalnya adalah J.P. Kun atau Jan Pieter Sun Kun. Kalau di Ambon itu namanya Pieter Both. Ya, Pieter Both. Nah, Jan Pieter Sun Kun atau J.P. Kun ini memerintah dengan keras, sehingga segala sesuatu dilakukan untuk menaklukkan lawan-lawannya. Maka terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Banten dan Mataram, meskipun kurun waktunya berbeda. Mataram adalah kerajaan yang sangat besar yang menguasai Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Mataram merasa terancam dengan kehadiran VOC di Batavia, sehingga di bawah pimpinan Sultan Agung, Mataram 2 kali melakukan penyerangan ke Batavia. Waktu itu jaraknya sangat jauh ya, karena belum ada kendaraan bermotor, melalui jalan darat dan jalan pantai atau perahu pesisir pantai Pulau Jawa, sebelah utara Pulau Jawa. Nah, VOC di bawah pimpinan Sultan Agung Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang kedudukan VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Meskipun penyerangannya belum berhasil, tapi membuat kedudukan VOC makin goyah. Kemudian pada tahun 1680 Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten juga melakukan penyerangan terhadap VOC. Mengapa kedua raja ini melakukan penyerangan? Pertama, karena VOC memonopoli dagang sehingga menyengsarakan dan membuat kemiskinan rakyat. Sehingga kedua raja ini tidak suka dengan kehadiran VOC, maka mereka melawan VOC. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa bisa dikalahkan karena politik adu domba juga, dengan mengangkat raja lain, putranya yang namanya Sultan Haji menjadi raja, sehingga terjadi pertentangan di dalam keraton Banten, sehingga Banten bisa dikalahkan VOC. Sementara Mataram bukan dikalahkan tapi makin melemah karena VOC menguasai pelabuhan-pelabuhan di utara Pulau Jawa. Nah, apa saja yang dilakukan selain monopoli dagang? VOC di Batavia itu juga melakukan kekerasan, terutama terhadap penduduk Tionghoa yang waktu itu jumlahnya makin besar sehingga mengancam VOC juga. Maka terjadi apa yang namanya geger pecinan. Itu terjadi dalam masa pemerintahan VOC di Batavia, sehingga kita mengenal di Tangerang itu ada Karawaci. Tahu nggak Karawaci? Karawaci itu adalah penduduk Tionghoa yang diusir oleh VOC dari Batavia. Karawaci itu sebenarnya singkatan dari Kampung Rawacina. Nah, yang diusir ada yang ke timur, ada yang ke barat. Yang ke timur menuju ke daerah Jawa Tengah di Lasem. Maka di Lasem itu juga banyak penduduk Tionghoa. Lasem itu di Jawa Tengah, dari Semarang ke timur lagi ya, daerah Rembang. Nah, itulah penderitaan rakyat akibat monopoli dagang dan kekerasan yang dilakukan oleh VOC. Nah, Mataram tadi semakin lemah, terutama saat terjadi perjanjian Giyanti tahun 1755, sehingga Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Itulah tadi mengapa VOC bisa menguasai seluruh Nusantara,
karena politik dagang yang disebut monopoli, dan satu lagi adalah politik adu domba. Anak-anak, itulah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita tidak mau dan kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Karena penjajahan dapat menyengsarakan, mengakibatkan penderitaan rakyat, ribuan orang korban jiwa yang tidak sedikit, sehingga menimbulkan kesengsaraan yang rakyat yang luar biasa. Demikian pelajaran ini, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.